Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjut lagi video saya tentang pembuatan program melalui Visual Studio dengan menggunakan bahasa pemrograman ASP.NET. Jadi setelah saya matikan komputer, restart komputer lagi ya, saya lanjut lagi proyek saya sebelumnya. Jadi ini sudah nyala komputer saya lanjut. Ya, jadi nyalakan dulu ini SQL Server manajemennya supaya bisa nanti terhubung dengan database, ya baru pilih connect. Nah, kalau sudah connect seperti ini baru kita buka lagi Visual Studio-nya. Ya, kalau tidak muncul di sini, di menunya ya boleh diketik Visual Studio yang ini ya. Nah, sudah terbuka ini start page-nya atau startup-nya. Baru kita klik project terakhir. Nah, ini project terakhir saya. Nah, kita tunggu. Nah, setelah terbuka seperti ini, jangan lupa untuk dinyalakan dulu servernya. Nah, kalau misalnya sudah ada menunya di sini, ya silakan pilih saja di sini. Namun kalau tidak ada muncul di sampingnya toolbox begini, ya silakan masuk di view, baru tekan server explorer. Ya muncul juga seperti ini. Baru ini di sini di database-nya kita klik, baru pilih refresh. Nah, ini dia sudah connect. Dan terakhir video saya itu terakhir sampai di sini yaitu mengenai get data. Get data ya. Jadi saya simulasikan dulu ini mengenai get datanya. Jadi nanti kalau sudah misalnya kita get data, data itu diambil dari database, baru kita bisa edit, diupdate. Saya simulasikan dulu get data. Nah, ini setelah kita lihat ini profil mahasiswa kan di sini pengisiannya ya. Saya cari dulu di sini beranda klik kanan, baru buka tab baru. Saya ingin memunculkan nama identitas yang lengkap. Misalnya contohnya ini. Budiman 001. Saya klik 2 kali, baru klik kanan, baru copy. Baru saya coba masukkan di sini. Ini saya pindahkan ke sini ya, ini geser ke sini. Baru klik di sini, klik, baru paste, tempel. Nah, setelah itu baru kita klik get data. Nah, dia pertanyaannya apakah Anda yakin data ini akan diedit. Jadi kalau kita pilih batal dia tidak muncul. Namun kalau kita pilih oke dia akan muncul. Coba saya ulangi sekali lagi, get data. Baru klik oke. Nah, muncul semua data-datanya. Nah, ini kalau saya lakukan ini misalnya perubahan 25 umurnya misalnya, atau contoh nomor teleponnya saya ubah, atau misalnya Budiman Mansur. Saya coba tambah ya, Budiman Mansur. Baru kalau sudah muncul seperti ini ya harusnya kita pilih update data. Namun dia tidak akan berubah ya, tidak akan berubah di dalam database. Kenapa? Walaupun di sini tampilannya berubah tapi tidak berubah di dalam database. Coba kita lihat dia buka database. Saya close dulu ini. Baru klik ini. Tabel. Klik kanan ini mahasiswa, baru show tabel data. Ini Budiman Mansur toh, Budiman Mansur, umur 25. Kalau di secara tampilannya kan seperti itu ya, harusnya berubah. Nah, ini belum berubah ini umurnya dan namanya karena kita belum edit ini, belum melakukan perubahan di sini. Kita belum melakukan perubahan di sini di update data. Saya lanjut lagi ya ini. Jadi ini saya close dulu ini kembali. Close dulu kembali. Jadi seperti ini tampilannya, saya refresh. Seperti ini tampilan data aslinya. Jadi saya masuk di sini kembali, baru yang ini get data, update data, di bawah get data, klik 2 kali.
Nah, sehingga masuk lagi ke sini. Nah, ini kan kita sudah buat semua mulai dari save, ini save. Mulai dari mana tadi? Mulai dari, saya cari dulu ya, mulai dari save. Nah, save klik ya, mulai dari save. Baru delete juga sudah, get data juga sudah. Sekarang kita pindah lagi di update data. Nah, ini juga update data, kita tidak terlalu panjang mengetik dari nol. Jadi yang kita lakukan adalah kita tinggal copy saja yang ini sampai di sini. Kita copy, klik, copy, baru paste di sini. Nah, selanjutnya ini akan kita lakukan edit. Nah, biasanya kan kalau berhubungan coding dengan basis data, nah, tentu kan ini berubah. Nah, kalau edit itu atau update data itu ya otomatis pasti kodenya dia berubah menjadi update. Update ya, update. 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 Update data, update. Nah, ini update ya, update. Jadi ini nama coding basis database-nya atau basis data. Update tabel ya, nama tabelnya adalah mahasiswa. Kita ganti ini where menjadi set. Set nama. Nah, kenapa nama? Jadi kita nama ini kita ambil dari tabel di dalam database ya. Jadi saya coba klik yang ini ya. Ya, ada jadi di sini yang harus diketik persis seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa bukan NIM dulu ya? Kalau NIM itu nanti kita masukkan di bagian belakang. Lain halnya kalau ini ya, kalau get data, kalau get data itu yang bagian di depan itu adalah NIM. Tapi kalau update data itu NIM-nya paling di belakang. Jadi yang saya harus masukkan dulu di sini adalah nomor 2, yaitu nama persis dengan nama yang ada di tabel. Tidak boleh beda. Set nama. Nama. Baru di dalam ini, di dalam nama ini saya harus ubah persis dengan yang ada di sini. Saya buka ini ya, persis dengan yang ada di sini. Nama. Di sini apa namanya sih? Nama mahasiswa ya. Jadi nama mahasiswa. Nama mahasiswa .text. Coba kita scroll ke atas. Kita harus samakan dengan di atas. Nah, dengan yang ini. Nama, ya boleh kita copy saja ini. Supaya tidak salah ya. Nama mahasiswa ya, paste di sini. Jadi saya pastenya di sini, boleh menggunakan paste. Klik kanan baru paste. Baru kita geser ke belakang. Nah, di sini kodenya ya, di sini kodenya. Supaya mungkin dia tidak terlalu panjang, kita kasih koma di sini. Karena panjang ke belakang, panjangnya juga sama dengan ini. Panjangnya sama dengan sama dengan input atau insert, panjangnya sama dengan ini. Coba saya mau menggunakan koma di sini baru di enter. Mudah-mudahan tidak error. Oh, dia tidak mau ya, tidak boleh di enter, harus berlanjut. Nah, harus berlanjut. Jadi pas di belakang ini nama kita masukkan lagi apalah setelah nama? Setelah nama yaitu alamat. Jadi persis seperti ini ya. Jadi kita copy dulu begini. Kita copy dulu begini sampai di sini. Sampai di koma. Baru paste di sini. Ya, saya ulangi, baru klik kanan di sini, saya klik kanan di sini, baru paste. Baru di sini nama mahasiswa apa setelah nama, yaitu alamat. Saya ambil dari sini ya, alamat. Pas di belakang ini ya, alamat. Nah, di sini saya copy lagi
yaitu alamat lengkap yang ini ya. Alamat lengkap, baru di belakangnya tadi ya, di belakang ini ya, alamat lengkap. Oh ya, yang ini ini alamat lengkap. Namun ada saya lupa di sini. Jadi setelah nama yaitu alamat. Alamat sama dengan, ya ini kita jangan pakai spasi di sini ya. Nama sama dengan, baru pas di belakangnya lagi ini kita copy lagi. Saya copy lagi. Ini coba saya copy di sini ya. Saya copy saja yang ini. Saya copy ini. Baru paste di sini. Di belakang alamat yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, jadi perlu diingat ya, jadi nama jenis kelamin ini diambil dari nama tabel ini. Sedangkan yang ada di sini di dalam kurung saya ambil dari nama ini. Nama ini. Jadi ini jenis kelamin saya ambil dari nama text box ini. Yang ini ya, di sini sebenarnya yang nama text box ini. Nama source code text box ini. Yang ini text box. Yang ini. Jadi saya kembali lagi ke sini. Saya copy nih jenis kelamin sampai di sini. Saya copy dulu ya. Copy. Baru alamat jenis kelamin saya di sini. Sampai di kurung. Jenis kelamin, baru di belakang jenis kelamin apa lagi? Angkatan. Angkatan saya copy juga ini. Saya copy lagi nih. Angkatan sini ya. Di sini. Angkatan. Jadi angkatan ini diambil dari nama tabel yang ada di sini. Sedangkan yang ini saya ubah juga menjadi, coba saya lihat kodenya bagaimana kode ininya. Saya ambil dari sini. Nah, ini angkatan select. Nah, ini. Saya ambil dari sini ya. Paste di sini. Di belakangnya lagi, di belakang koma ini. Saya ambil lagi ini. Angkatan ini umur ini saya umur kalau tidak salah di sini umur ya, umur dot text. Nah, sekarang di belakang umur itu email. Umur email. Nah, yang jadi pertanyaan ini saya lupa anunya ini, lupa apa di belakang umur. Email, oh email begini ya, email begini. Nggak, dia menggunakan underscore. Jadi copy saja ini. Copy, Ctrl C. Ingat ya, telepon di bawah email ya, telepon. Sini tadi ya. Email. Baru di belakang email itu adalah telepon. Telepon ini ya, telepon ini. Telepon. Kalau tidak salah ini bukan telepon di sini, dia telepon. Telepon. Coba kita lihat kembali ya, jangan sampai ada yang salah kodenya pemanggilannya. Nah, betul telepon. Telepon. Baru di belakang ini.
Yang kita panggil adalah, kita buat di situ di belakangnya adalah sekarang saat ini itu yaitu where nim yang ini ya, ini baru kita panggil. Makanya tadi saya bilang itu yang paling di belakang, itu yang dipanggil adalah nim baru di dalam nim dulu, nim baru sama dengan oh ya, saya copy saja dulu ini ya. Saya copy saja dulu nih. Saya copy yang ini. Saya copy dulu ini. Aduh, terlalu jauh ini. Saya copy ini sampai di sini. Karena yang terakhir ini sudah tidak ada lagi di belakangnya where nim. Where nim. Nim baru di sini saya lanjut di sini where nim baru tanda tambah atau plus. Di sini di dalam tambah ini saya kasih int. Jadi ini int adalah kode dari pemrograman ASP.NET ya. Ini int otomatis ya, biru, warna biru dia, int dot parser, dot parse ya. Nah, baru di dalam ini, di dalam setelah integer dot parse baru buka kurung, baru kita ambil dari ini, baru kita ambil kodenya ini tadi. Ini saya lihat lagi ya, kode apa di situ nim. Nah yang ini saya cari dulu nim, yang ini nim. Saya copy ya, klik kanan baru copy. Coba saya lihat ini apa kodenya di sini, apakah betul nim. Nim di dalam source code-nya. Di dalam source code-nya text box. Oh ya betul, nim juga. Saya paste di belakang. Di dalam ini ya, nim. Klik kanan baru paste nim. Nah, setelah itu boleh kita save. Saya ingin melakukan save. Nah, ini yang di bawah ini kita hapus saja ini. Ini kita tidak gunakan. Baru saya lakukan save. Coba saya running ulang ya. Nah, setelah itu baru saya coba lihat isinya yang di dalam. Nah, ini misalnya saya mau coba copy ini ya. Copy, baru masuk di sini, baru paste di sini. Sekarang saya get data. Nah, oke. Nah, saya ingin ubah ini. Budiman Mansur misalnya. Mansur. Alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan KM 9. Ini juga umurnya 25. Nah, sekarang coba kita lakukan eksekusi ya, mudah-mudahan ada perubahan. Coba update data. Telepon, ada error ya. Ada error. Saya review dulu. INT error. Saya tes kembali ya, ada di sini mengenai error. Karena setelah saya review ternyata ada yang kelebihan angka yang kita masukkan. Saya stop dulu, baru saya running ulang. Saya start kembali, baru input coba ini nomor NIM, baru get data, baru oke. Saya ubah kembali Budiman Mansur, baru update data. Nah ini ada mengatakan sini telepon text value ini, maksudnya ini terlalu banyak angka nolnya, make sure are not dividing by zero.
meyakinkan dia, kita harus diyakinkan tidak terlalu banyak menggunakan angka nol. Jadi maksudnya ini terlalu banyak angkanya, jadi harusnya sebenarnya di sini yang urutannya itu yaitu dulu nomor, kecuali yang ini ya. Jadi karena ini kenapa dia begini, karena dia primary key, jadi harusnya sebenarnya di sini angka sama nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Biasanya kan kalau nomor paling maksimal 1000-an. Jadi kalau mau bagus itu ya nomor dulu baru NIM. NIM itu tidak apa-apa terlalu banyak angkanya begini, seperti halnya yang dibawa yang nomor telepon. Jadi saya back kembali ke sini. Jadi saya perlihatkan contohnya yang berhasil ya. Saya close dulu. Baru saya coba running dulu. Running, karena ini semua kodenya ini sebenarnya sudah benar. Oh ya, kecuali ini ya di belakang saya hilangkan ini. Ada juga nanti saya rekomendasikan supaya kodenya tidak kita bisa definisikan tidak tabrakan atau tidak bingung. Kita berikan definisi yang berbeda dengan tabel di dalam kolom ini ya, di dalam nama-nama tabel ini. Saya hapus ini ya, ada yang kurang sini, saya hapus ini di belakang where, sebelum where. Dan ini telepon teks sudah benar, ini NIM integer parser. Kenapa ini integer parser ada di sini tambahan kode? Karena di sini primary key, jadi harusnya sebenarnya ini NIM kita ubah dulu nomor baru NIM. Dan di bawahnya ini saya tambah di bawahnya ini close. Nah, sudah benar ini. Kan saya sempat hapus ini tuh respon redirect. Jadi saya copy ini. Baru saya klik kanan. Copy. Baru di bawah ini saya enter. Baru saya coba set. Nah, saya coba running ulang. Saya tambahkan dulu data, jadi tidak usah terlalu banyak nol begini ya, karena ini bersifat NIM. Kecuali kalau dia urutan kedua, jadi harusnya sebenarnya itu yang pertama itu adalah nomor. Biasanya kan kalau nomor paling sampai begini 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 sampai ratusan. Biasa kalau nomor 1, 2, 3 ya. Jadi ini saya coba 1, 2, 3, 4, 5 saja begini. Baru nama lengkapnya misalnya Yusmaniar, alamat dan Todopuli, ini perempuan, baru umurnya 25, email Yusmaniar. Nah di sini nomor telepon, misalnya nomor teleponnya adalah ini. Coba saya input ya 1, 2, 3, 4, 5 baru set. Nah, ini kita coba, ini dari redirect ke sini. Nah ini sudah ada bertambah tadi Yusmaniar. Yang Yusmaniar yang di atas ya, yang baru 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya copy. Baru buka lagi ini, buka tab baru ini. Baru di sini saya paste. Baru saya coba get data. Baru klik OK. Nah ini dia sudah bertambah. Sekarang saya coba ubah ini ya, 25 menjadi 28. Baru namanya ini Yusmaniar Sudirman contoh ya. Baru Jalan Todopoli BTN misalnya BTN Puri. Baru ini juga saya ubah menjadi 24. Sekarang ingat ini ya, kan tadi namanya Sudirman yang sebelumnya baru sampai 26 saja, ini 2023, ini umurnya 25. Sekarang saya coba melakukan update data. Kita lihat dia sudah redirect kembali ke halaman beranda. Coba lihat apakah ada perubahan di bawah. Nah ini sudah berubah, Sudirman BTN Puri, umurnya juga sudah berubah. Nah begitupun juga kalau kita mau tambahkan yang lain, misalnya emailnya bisa berubah.
Jadi ini rekomendasinya kalau NIM itu tidak boleh terlalu banyak ya, kecuali kalau NIM ini urutan kedua ya boleh sampai di bawah. Jadi sebaiknya itu yang urutan pertama adalah nomor, karena kalau nomor itu maksimal paling puluhan ribu atau puluhan ribu ya, tidak sampai begini ini, karena ini angkanya kurang lebih triliunan, tidak miliaran sampai triliunan, tidak mendukung terlalu banyak angka. Nah itu tadi saya perlihatkan tadi di sini ada mengatakan video saya sebelumnya yang sambungan dari ini tidak boleh terlalu banyak angka nolnya. Saya stop dulu ini ya. Nah, selanjutnya saya juga rekomendasikan ini. Jadi saya lanjut video saya, sekaligus saya ingin merekomendasikan supaya pembuatannya bagus dan kodenya bagus. Jadi seperti ini kan kodenya ya. Kodenya dari atas. Jadi saya kembali dulu sini profil mahasiswa. Jadi sebenarnya di sini di profil mahasiswa sebelumnya ini profil mahasiswa kita tambahkan nomor di atasnya. Nah, jadi kalau mau menambahkan nomor di atasnya, misalnya sudah terlanjur banyak kode yang kita buat atau form yang kita masukkan label, boleh langsung tambah di atasnya toolbox. Begini ya. Jadi ini toolbox, baru kita tambah kolom di atasnya baru labelnya yaitu nomor. Nah, namun ini saya tidak boleh lagi dari nol karena ini sudah terlalu banyak video yang saya buat. Jadi saya kembali juga perlihatkan kodenya di sini. Kodenya di sini di profil mahasiswa. Jadi ini semua ini textboxnya ini juga saya rekomendasikan. Sebaiknya saya ingin ubah definisinya. Saya ingin tidak mirip dengan tulisan atau definisi di dalam tabel. Ini kan tabel ini seperti ini ya, NIM, nama, alamat, jenis kelamin, angkatan, umur, email, telepon. Nah, saya ingin ubah ini NIM supaya tidak persis sama dengan di dalam kode nanti. Jadi saya ingin ubah ini menjadi teks NIM. Kenapa saya ubah menjadi teks NIM? Supaya nama tabelnya dan definisi kodenya backendnya tidak persis sama dengan di tabel. Ini juga saya ganti menjadi teks nama. Perhatikan ini ya, karena pasti juga akan ini berpengaruh nanti di dalam kode. Ini saya ubah menjadi teks alamat. Kenapa tulisan depannya semua teks? Karena definisi kode ASP.NET-nya semua pemanggilannya .text. Ini saya ubah menjadi CMB. Kenapa CMB? Saya tulis CMB karena itu CMB adalah kepanjangan dari combo box. Begitupun juga ini. Saya ubah dulu menjadi juga CMB combo box atau select atau pilihan. Ini juga saya ubah menjadi umur. Kenapa saya ubah umur ini? Supaya tidak persis mirip, tidak membingungkan ya pada saat kita buat kode, tidak sama dengan di dalam tabel. Yang ini kan tabelnya seperti ini, sedangkan di backendnya nanti adalah kita teks umur. Email, teks email. Baru ini kita juga ganti menjadi teks telepon. Saya ubah seperti ini supaya tidak persis dengan yang di dalam tabel atau kolom seperti ini. Nah, tentunya ini juga validasinya harus kita ubah. Kalau yang tadi kan validasinya ini NIM ini tervalidasi ke NIM. Jadi kita harus ubah menjadi ke teks NIM. Ini juga nama wajib kita validasinya ke
teks nama. Perlu saya sampaikan ya bahwa kenapa saya ubah semua ini teks validasinya, karena barusan tadi saya ubah semua ini. Ini kan semua ini saya ubah ini ID-nya menjadi teks nama. Jadi maksudnya ini tervalidasi ke teks nama. Begitupun juga ini pasti tervalidasi ke teks alamat. Saya coba cari control to validate. Ya, ini. Teks alamat. Ini juga kita ganti menjadi CMB jenis kelamin. Sudah benar. Maaf, bukan to validate. Itu kan di atas adalah definisinya, ID-nya. Kita coba ke bawah. Oh ya, kalau ini tidak ada ya, karena tidak ada validasinya. Yang ini umur wajib diisi. Kita validasinya kemana? Ini bukan umur, jadi tapi teks umur. Ini juga validasinya ke teks umur. Ini email, kita validasinya ke email. Teks email, ini format. Ini juga tervalidasinya ke email. Teks validasi ke email. Yang ini validasinya ke teks telepon. Begitupun juga ini validasinya teks telepon. Coba saya scroll ke bawah ya. Teks telepon. Ya, apakah ini angkanya kurang? Ya, sudah cukup angkanya ya. 9 juta. Selanjutnya kita ini sudah benar semua ya. Jadi kalau sudah diubah semua ini definisinya, selanjutnya kita masuk di source code-nya. Ini kan bagian formnya, bagian depan. Sekarang kita ubah di sini source code-nya, profil ya. Pasti error semua di sini ya. Pasti error semua di backend-nya. Kenapa error semua? Karena definisinya kita sudah ubah seperti ini. Ini kita sudah berubah semua. Begitupun juga di bawah. Jadi kita harus juga ganti. Harus juga diganti sesuai dengan definisi yang kita buat tadi. Jadi yang bagian depan ini nih saya ganti menjadi text name. Coba lihat ya, apakah nanti hilang warna merahnya. Kalau hilang warna merahnya berarti sudah betul. Sama ini teks nama. Saya hapus ini mahasiswanya. Lihat perubahannya. Dia sudah hilang warna merahnya, berarti itu artinya sudah benar. Kalau ada warna merah begini itu artinya salah, tidak sesuai dengan definisi ID-nya. Yang dimaksud definisi ID itu adalah ini ya. Yang dimaksud definisi ID itu adalah ini. Alamat. Ini definisi ID yang kita harus sesuaikan dengan yang ada di sini ya, teks alamat. Yang ini. Saya kembali ke sini. CMB. Ini kita kasih CMB. Karena tadi saya juga ubah menjadi CMB. Selanjutnya ini. CMB juga. Baru kita ke belakang. Teks umur. Ini juga teks email. Begitupun ini teks telepon. Sudah berubah semua. Perlu juga saya sampaikan kenapa terlalu panjang ke belakang begini, dan saya sudah coba melakukan enter seperti ini supaya tidak terlalu panjang begini. Ternyata ada perubahan error. Ada error kalau saya turunkan ke bawah begini. Itu error dia. Tidak boleh diturunkan ke bawah. Jadi saya undo ini ya. Atau Ctrl Z. Jadi harus dia ke bawah. Tidak boleh di enter. Jadi dia bersambung panjang ke belakang. Kodenya panjang ke belakang begini ya. Teks nama. Apakah sudah tidak ada lagi error? Sudah tidak
tidak ada yang error. Nah, begitupun juga yang di bawah ya, kita harus ubah yang ini, data mahasiswa text name, delete text name. Nah, ini tadi saya sampaikan. Nah, ini kan sebenarnya name ini adalah nama tabel ya, nama tabel yang ini. Sedangkan yang ini di belakang adalah ID-nya. Ya, makanya sengaja saya ubah tadi di bagian form supaya bisa berbeda dengan nama tabelnya atau nama kolom. Saya ke bawah lagi. Berarti ini juga saya harus ubah. Ini. Text name juga. Coba saya ke belakang. Sudah berubah juga. Baru ini juga harus kita ubah semua. Teks nama. Teks alamat. Ini CMB. CMB juga, maksudnya ini CMB adalah combo box. Umur, teks umur. Baru ini teks email. Di bawah adalah teks telepon. Dia sudah tidak ada lagi yang merah ya. Berarti ini juga kita harus ganti semua. Ini juga tadi nama. Kenapa kalau ini update mahasiswa set nama? Berarti maksudnya ini kalau kita mengupdate kolom yang kedua dimasukkan ya, nanti di belakang kolom terakhir. Jadi andaikan misalnya paling di atas adalah nomor, berarti yang kedua name, kolom kedua name, berarti yang kita update adalah kolom name, baru nanti terakhir di belakang adalah nomor. Karena nomor itu memang tidak bisa sama ya. Makanya dia di settingnya di database itu dia primary key. Kita ganti teks nama. Alamat saya ganti juga teks alamat. Ini juga saya sudah coba untuk enter supaya tidak terlalu panjang, ternyata tidak bisa. Ternyata error juga. Ini jenis kelamin sama dengan ini nama kolomnya ya. Berarti ini saya juga ganti menjadi CMB. Angkatan. Ini teks umur. Teks email. Ini saya ganti menjadi teks telepon. Jadi sebenarnya ini hanya definisi kita ya, boleh teks, boleh txt. Yang jelasnya usahakan berbeda dengan nama-nama yang di kolom supaya tidak membingungkan. Ini di belakang saya ganti menjadi teks name. Text name. Nah, selanjutnya tadi saya tambahkan di belakang respon redirect di bawahnya supaya pada saat nanti kita input, pada saat kita update dia redirect ke halaman beranda. Coba saya save ini ya. Baru saya coba running. Nah, ini tadi sini saya buka dulu beranda. Apa yang di sini? Nah, misalnya yang ini ya. Yang ini 2301. Maaf yang ini. Jadi kalau mau menginput data ya sebaiknya maksimal puluhan ribu saja. Karena kenapa? Karena dia menolak itu kalau terlalu banyak angkanya seperti ini 0 ya. Kalau untuk update. Makanya saya sampaikan kalau mau bagus urutannya sebenarnya sebaiknya di sebelum NIM ini nomor dulu baru NIM ya. Kalau NIM itu sama posisinya dengan ini nomor telepon. Kalau nomor telepon kan itu mendukung sampai beberapa angka ini, beberapa digit. Sampai miliar ya. Coba saya ulangi ya, saya klik ini. Ini ingat namanya Jusmaniar BTN Puri, nanti saya hilangkan coba. Saya hilangkan beberapa dan kelihatan update-nya. Update data. Oke. Coba saya hilangkan lagi nih.
Misalnya ini saya coba menjadi umurnya 35. Misalnya ini saya tambah lagi Jusmania S begini, Sudirman. Baru saya coba update ya. Ini kan warna merah. Ini kalau warna merah begini itu artinya sudah terisi dan ini sudah diakui sebenarnya. Jadi sekalipun warna merah begini itu tidak dipermasalahkan. Khusus untuk update data ya, kecuali kalau mau menginput dia harus diisi semua. Coba saya lakukan update data. Baru scroll ke bawah, ini yang dikatakan redirect ke halaman beranda. Baru saya scroll ke bawah, apakah berubah? Betul sudah berubah. Ini ya, betul sudah berubah. Nah, namun di sini di atas kan ada dia minta notifikasi. Coba kita tambah notifikasi lagi di belakangnya ini. Saya close dulu ini. Saya close baru ke sini. Baru di bagian ini saya copy ya, saya copy. Ini di get data sebelumnya saya copy. Saya copy ini, Control All. Baru di sini di get data, update data, saya di sini juga ini on client click saya paste di sini. Nah, tapi isinya saya ubah, bukan edit data, saya ubah di sini. Di sini mengatakan data Anda sudah berhasil diedit ya. Saya hapus di belakangnya ya, sampai di sini. Sampai di sini. Coba kita save. Sekarang kita running ulang ya, atau start ulang. Jadi kalau misalnya kalian melakukan refresh di sini tanpa running, baru tidak terjadi perubahan, silakan dicoba kembali running seperti ini ya. Saya kembali ke sini, saya tadi copy yang ini, saya ingin edit yang ini, baru update data, baru klik OK. Saya coba lagi ubah ini namanya Sudirman, baru saya ubah ini, ubah umurnya misalnya menjadi 33 BTN ya. Baru saya coba hilangkan juga ini, baru saya coba update data. Nah, ini sudah ada notifikasi seperti ini, data Anda sudah berhasil diedit ya. Kalau kita klik OK, maka datanya pasti berubah. Coba kita lihat halaman redirect di beranda. Nah, ini sudah berubah. Ini sudah berubah. Coba saya ini hilangkan ya, Jusmaniar. Coba ini saya hilangkan, coba kembali ini Jusmaniar. Baru saya ndak usah coba mainkan ini. Saya sudah close ini. Saya langsung di sini. Nah, namun kalau misalnya kita sudah seperti itu baru tidak terjadi perubahan, itu artinya harus di running. Saya coba kembali ini, copy, salin, baru profil, baru di sini ini, baru get data. Oke. Ini coba saya hilangkan ya. Ini saya perlihatkan ini ya, saya tanpa dalam keadaan running ya, saya langsung refresh saja. Baru ini misalnya saya coba hilangkan, baru ini angkatannya menjadi 2025. Baru saya coba update data. Ternyata bisa juga, dia menerima juga walaupun dia tidak di running. Oke, yang jelasnya tidak boleh dalam keadaan tertutup, baru tidak boleh dalam keadaan tertutup ini Visual Studionya ya. Coba kita lihat perubahannya di bawah. Betul sudah berubah. Angkatan juga sudah berubah. Saya kembali ke sini. Jadi itu tadi sudah terupdate ya. Ini tadi yang barusan saya ubah, return konfirmasi. Jadi saya cukupkan semua video pembelajaran saya di sini menggunakan Visual Studio dengan bahasa pemrograman ASP.NET atau .NET. Jadi mudah-mudahan pada saat nanti dibuat aplikasinya tidak
tidak bingung ya, karena ini saya sudah perlihatkan semua kodenya. Jadi saya kembali lagi ke sini, silahkan semua kodenya lihat kembali. Nah, ini juga saya ingin sampaikan, saya ingin jelaskan. Ini kan sebenarnya kon ini adalah definisi dari seorang developer. Jadi boleh juga kita tambah begini connect. Nah, tapi kalau ada begini berarti kita harus juga ganti sini connect. Jadi ini con adalah kependekan dari connect. Connect. Semua yang ada konnya yang kita definisikan sendiri itu harus kita ganti menjadi connect. Nah, ini connect. Cari lagi ya. Connect. Ini juga connect. Connect. Ini semua connect. Ke bawah juga pastinya ya. Pasti ada juga connect di bawah. Connect. Ini connect. Connect ya, tentu pasti masih ada di bawah. Connect. Nah, ini connect. Ada di belakang juga connect. Jadi kalau ada warna merah begini ya, silakan diedit ya. Saya sampaikan juga bahwa definisi yang ini, itu adalah definisi dari seorang developer, definisi saya ya, saya yang buat. Jadi boleh saja kalau misalnya kalian mau ubah ini, jadi sebenarnya ini com ini adalah kependekan dari komen. CMD, boleh juga CMD, boleh juga com, yang jelasnya definisinya harus sesuai dengan yang kita buat, tidak boleh merah ya. Begitupun juga yang ini. RD yang ini read ini adalah yang kita definisikan sendiri, boleh juga begini RD. Nah, coba kalau misalnya saya kasih RD, pasti merah semua di bawahnya itu, pasti merah. Yang mana tadi sesuai dengan RD ya, yang ini RD ini. Pasti ini ya, merah semua ini. Jadi karena ini RD ini, read ini dia mengacu ke sini, read ini. Coba saya undo ya. Nah, ini sudah hilang merah. Read. Nah, read. Ya, saya save kembali ya. Saya save kembali. Ini coba lihat kembali kodenya. Scroll ke bawah. Sudah tidak ada lagi yang error. Saya save. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa saya cukupkan video tutorial pembelajaran saya mengenai aplikasi Visual Studio dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi semua form inputan ini ya ini adalah untuk mata kuliah kita ya. Jadi di belakangnya itu ini namanya backend ya. Ini namanya backend, sedangkan ini namanya frontend. Jadi saya ucapkan sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.